Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dasar kajian kita pada malam hari ini surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 151 sampai 153, halaman yang ke-23. Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 151 sampai 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Mari kita terjemahkan per kata. Kama sebagaimana, arsalna, arsala telah mengutus, na kami sebagaimana kami telah mengutus, fikum kepada kalian, kepada kamu, rasulan, seorang rasul, yakni Nabi Muhammad, minkum, minkum daripada kalangan kamu sendiri. Yatlu, yang dia yatlu membacakan, alaikum atas kamu, ayatina, ayat-ayat kami, wa yuzakkikum, dan dia mensucikan kamu, yuzakki mensucikan, wa yu'allimu, dan dia mengajarkan kepada kamu Alkitab, wal hikmah, dan juga hikmah, yaitu sunnah Nabi, wa yu'allimukum, dan dia mengajarkan kepada kamu malam, apa yang tidak takunu, adalah kamu semua ta'lamun, kamu mengetahui. Fadhkuruni, maka oleh sebab itu udhkuruni, ingatlah kamu semua kepadaku, uzkuru, ingatlah olehmu, ni aku, azkur, aku akan mengingatkum kamu, washkuruli, dan washkuru, bersyukurlah kamu, li, kepadaku, wala takfuruni, wala, dan jangan takfurun, kamu atau kalian engkar, kufur kepadaku. Wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, meminta atau memohon pertolonganlah kamu
bis-sabri, dengan kesabaran, wassalah dan salat, innallah, sesungguhnya Allah ma'as sabirin, beserta orang-orang yang sabar. Demikian kira-kira lebih kurang terjemahnya. Mari kita pahami. Sebetulnya sesuai dengan judul dan tema kajian kita, yang akan kita pelajari adalah ayat 152. Itu fadhkuruni azkurukum washkuruli wala takfur. Tapi sebagusnya kita pelajari semenjak ayat ke-150 karena bertalian, bersangkutan dengan di atas. Itu kama, sebagaimana. Kama, sebagaimana. Apa yang sebagaimana? Sebagaimana aku telah menyempurnakan nikmatku kepada kamu. Kembali ke atas. Ayat 150 ujungnya berbunyi wali utimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Wali utimma, agar aku utimma, li agar supaya utimma, aku menyempurnakan nikmati, nikmatku atas kamu semua. Nah, sebagaimana aku telah menyempurnakan atasmu nikmatku, seperti itu pula aku mengutus, atau kami mengutus, arsalna, kepada kamu semua seorang rasul. Dan nikmat diutusnya seorang rasul kepada kita itu nikmat yang luar biasa, yang agak jarang disyukuri. Pengutusan rasul itu nikmat luar biasa. Kalau tidak, kita tidak akan tahu mengapa kita hidup, untuk apa kita hidup, dan apa yang mestinya kita lakukan dalam hidup, dan bagaimana mestinya kita hidup. Lalu bagaimana kita menghadapi kehidupan dan makhluk hidup ini. Kemudian kemana kita setelah hidup. Ada apa di balik kehidupan dunia ini. Nggak tahu kita. Nggak tahu kita. Sebagaimana kita nggak tahu kenapa lampu mati. Jadi kembali kita urai. Diutusnya Rasul yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu nikmat luar biasa. Cukuplah satu ayat yang mengatakan yukhrijukum minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan kamu daripada kegelapan. Dengan mana? Daripada kesesatan. Tidak tahu arah, tidak tahu tujuan, tidak tahu kebenaran, dan tidak tahu yang hak. Kepada an-nur, kepada cahaya itu, kepada petunjuk. Itu saja sudah cukup. Cuma yang tadi juga, saya ada membaca dan melihat, sama kita. Ada beberapa orang yang masuk Islam, kalangan ilmuwan. Salah satu ungkapannya, semakin tahu saya dengan pribadi Muhammad itu, saya semakin kagum, semakin terpesona. Dan inilah nikmat yang luar biasa yang diturunkan kepada kita manusia. Sayangnya, banyak umat Islam yang mengaku bernabikan Muhammad, mereka tidak tahu siapa Muhammad dan ajarannya.
Mereka lebih tahu ajaran-ajaran manusia. Jadi agar kita tahu bahasa diutusnya Nabi itu nikmat luar biasa, pelajari kehidupan Nabi dan apa yang dibawa oleh Nabi. Baru tahu kita nikmat. Sayangnya sebagian orang yang dikatakan nikmat itu yang berupa fulus, berbentuk materi. Jadi kalau kita hubung sebagaimana kami telah menyempurnakan kepada kamu nikmat, atau aku sempurnakan nikmatku, kadzalika seperti itu pula aku mengutus kepada kamu seorang rasul minkum, daripada kalangan kamu sendiri, itu manusia. Kalau ayat ini perinya ke orang Quraisy, berarti maknanya dari kalangan kamu sendiri, wahai orang Arab Quraisy, bukan dari orang asing. Kalau kita secara umum, daripada kalangan kamu sendiri, hai manusia, bukan makhluk lain. Sehingga kita dapat menirunya, mencontohnya, menteladaninya, mengikutinya, karena dia manusia sama kita. Basyarum misluna. Itu satu. Yang rasul itu, ini dah rinciannya. Ini gambaran nikmat. Yatlu alaikum ayatina. Satu. Rasul yang bernama Muhammad itu, dia yatlu, dia membacakan alaikum, kepada kamu ayat-ayat kami. Ini dia yang kita baca ini. Kalau kepada orang Arab, karena ini bahasa Arab. Kalau kepada orang Quraisy, karena ini bahasa orang Quraisy, mereka umumnya mengerti, kecuali hal-hal tertentu yang perlu dijelaskan. Kita, karena kita tidak orang Arab dan tidak orang Quraisy, bahasa kita bukan bahasa Arab, maka makna membacakan itu harus kita jelaskan. Yaitu maknanya membaca sesuatu diiringi dengan pemahaman. Berbeda dengan qara'a yaqra'u. Kalau qara'a yaqra'u membaca secara umum. Tapi tala yatlu membaca diikuti, diiringi dengan memahami apa yang dibaca. Setelah paham, diiringi dengan mengamalkan, lalu menyebarluaskan. Itulah yatlu menjadi tilawah. Nah, di kita namanya tilawah Al-Quran. Karena asal kata yatlu mengiringi. Ya kan? Wal qamari idza talaha, demi bulan apabila tala, mengikutinya. Tala yatlu. Maka kita yang sebagiannya tidak mengerti bahasa Arab, apalagi dalam Al-Quran ini bahasanya begitu indah, maka mau tak mau harus dijelaskan, diterangkan. Yang agak aneh, penceramah yang tidak tahu bahasa Arab atau tidak tahu kaidah-kaidah bahasa Arab, lalu dia baca Quran, diterangkannya Quran itu sesuai dengan apa terjemahannya. Ini agak tidak nyambung dah. Jangan pahami Quran melalui terjemah. Terjemah itu hanya membantu untuk agar kita tahu apa artinya. Tapi kalau diterjemah dengan terjemah, tidak dapat zuknya, rasanya, pemahamannya. Karena dia bahasa terjemah. Kecuali harus dijelaskan, diuraikan, diterangkan oleh guru.
yang mengerti tentang itu. Itu namanya yatlu. Nabi itu membacakan kepada kamu setiap wahyu yang turun, beliau baca dan beliau sampaikan ke orang banyak. Karena audien beliau bukan orang Minangkabau, bukan orang Indonesia, bukan orang Barat, bukan orang Afrika, bukan orang Cina, bukan orang Korea, tapi yang beliau hadapi adalah orang Arab. Beliau cukup membacakan. Lalu mana-mana yang tidak dipahami, tak tertangkap oleh sahabat langsung bertanya, ini apa maknanya? Kira-kira begitu. Kalau kepada kita dibacakan seperti ini saja, ada yang paham, ada yang tidak paham. Makanya sangat penting Al-Quran itu dibacakan, dan artinya dibacakan, dijelaskan dan diuraikan sesuai dengan tafsirannya, bukan dengan kincir-kincir kita saja. Apalagi sang guru, sang ustadz hanya membaca terjemah, dia tidak tahu nahwu sarafnya, tidak tahu dia. Dia tidak mengerti bahasa Quran, termasuk balaghahnya dan seterusnya. Apalagi nanti ada asbabun nuzul seterusnya. Ini dia, yatlu. Nah, sekarang ini kita sudah namanya yatlu. Saya tidak nabi, saya tidak ahli, saya tidak ulama, cuman berusaha juga membantu kita. Kita baca kitab-kitab tafsir. Di rumah saya ada tidak kurang daripada 10 macam, bukan 10 buah, 10 macam kitab tafsir. Yang satu jilid ada yang mencapai 20-30 jilid. Untuk apa saya terangkan? Supaya saya ini menjelaskannya dasar. Kenapa berdosa lah saya? Dan sekali lagi, jangan pahami Al-Quran dengan terjemah, kecuali orang yang sudah mengerti lah. Dia sudah berilmu juga, dia sudah memahami juga, paling-paling dia baca terjemahan, mencari terjemah yang bagus. Sebab yang menterjemah itu ahli bahasa pula lah. Saya suka membaca terjemahan ini karena saya tidak ahli bahasa. Saya tidak ahli bahasa Indonesia. Bagaimana mentranslate ke dalam bahasa Indonesia? Ini kan tim. Maka saya suka aja membaca terjemah karena mereka sudah tim ahlinya yang sudah ditunjuk secara resmi. Nah, supaya jangan panjang betul beli-beli. Rasul itu membacakan kepada kamu ayat-ayat kami. Itu Al-Quran. Wa yuzakkikum, zakka yuzakki. Zakka yuzakki, mensucikan kamu, yutahhirukum minasyirki wa qabil fi'al. Mensucikan kamu daripada kekotoran syirik, kekufuran dan seterusnya. Syirik itu kekotoran, bukan mengotori badan. Kufur itu kekotoran, bukan mengotori badan. Ingkar, bangkang, angkuh, sombong dan seterusnya mengotori badan. Rasul itu mensucikan kamu daripada kekotoran-kekotoran itu semua, termasuk kekotoran perilaku dan akhlak yang mengotori jiwa dan hatimu. Mana? Dia ajarkan, dia terangkan, dia jelaskan, dan beliau mengamalkan. Siapa saja yang meniru, mencontoh, mengikuti beliau pasti bersih. Karena beliau bukan mencontohkan, beliau menjadi contoh. Kata guru saya, mencontohkan berbeda dengan menjadi contoh. Kalau mencontohkan, ya aman. Tapi kalau menjadi contoh, apapun yang dilakukannya, itu contoh. Kalau mencontohkan, begini cara katanya. Begini, itu mencontohkan. Nah, beliau bukan mencontohkan, tapi beliau menjadi
contoh, suri, tauladan, namanya uswatun hasanah atau qudwah. Laqad kana apa? Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sehingga siapapun yang mencontoh beliau, meniru beliau, menauladani beliau, mengikuti beliau, sekaligus membaca ajaran-ajaran yang beliau sampaikan, bersih hatinya, jiwanya daripada kekotoran-kekotoran. Maka siapa yang ingin membersihkan dirinya, jiwanya, hatinya, kalbunya, termasuk perangainya, sifatnya, tingkah lakunya, tindak tanduknya, ucapannya, daripada segala macam kekotoran, ikuti Nabi. Pelajari apa yang beliau bawa. Beliau telah meninggalkan kedua-duanya. Satu Al-Quran, satu Sunnah. Karena beliau diutus oleh Allah untuk itu. Membacakan ayat-ayat, satu, mensucikan kamu. Mensucikan kamu. Dua. Yang ketiga, wa yu'allim. Yu'allim. Allama yu'allimu, jadi ta'lim. Dia mengajarkan kepada kamu. Allama yu'allim. Lah, biar saja. Yu'allimu, mengajarkan. Allama yu'allimu ta'lim. Sekarang kita ta'lim. Mengajarkan yu'allim. Allama yu'allimu ta'lim. Sekarang ta'lim. Kemudian ta'lim, mengajarkan ilmu. Ta'lim tidak sama dengan ceramah. Walaupun kadang-kadang ceramah bisa ta'lim, tapi tidak semua ceramah ta'lim. Yang ta'lim menyampaikan ilmu, mengajarkan ilmu, menerangkan, menjelaskan ilmu, bernama dia ta'lim. Kalau di situ ada tempat berkumpul, tempat duduk bersama, majelis ta'lim. Jadi majelis ta'lim itu bukan baju. Halo? Bukan baju. Bukan ibu-ibu. Itu enggak majelis ta'lim. Itu baju yang dipakai orang untuk ta'lim. Sekarang baju kita apa? Ini baju yang pakai untuk taklim nih. Baju jaket, baju singset. Itu baju taklim, baju rumah kan kita majlis. Sekarang kita di majlis taklim. Jangan sampai ada di benak kita kalau majlis taklim itu kita bayang orang pakai baju seragam. Di situ ibu-ibu saja. Ini yang paling parah. Majlis taklim itu bukan majelis ibu-ibu. Enggak, di mana saja orang belajar, duduk bersama-sama, lalu mempelajari ilmu. Lebih khusus ilmu yang berkaitan dengan syar'i. Itu majelis taklim, walaupun dia tidak masuk kontak. Tahu kontak? Tidak masuk kontak. Kontak, dikasih orang badan, aban kontak namanya. Ini yang katakan kita taklim. Kita yang tidak sempat jalan-jalan. Tidak sempat jalan-jalan ke sana ke sini. Tidak sempat. Jadi anggapan sebagian orang yang majlis taklim adalah yang seperti tidak. Majlis Rasulullah itu majlis taklim. Ya, majlis Rasulullah adalah majlis taklim. Di mana beliau duduk, beliau selalu mengajarkan. Bahkan dua orang pun. Kadang-kadang Abu Zar yang beliau ajar, kadang-kadang Ibnu Abbas, kadang-kadang Muaz beliau panggil sini. Mau engkau aku ajarkan, katanya. Mau engkau tunjukkan taklim. Nah, Rasulullah yu'allim. Dia mengajarkan kepada kamu itu kan kita. Kita manusia, kita umatnya. Ya bermula tentu orang Makkah, orang Arab,
pada umumnya. Dia mengajarkan kamu, yu'allimukum. Apa yang beliau ajarkan? Kitab satu, hikmah. Hikmah ini kita teruskan saya bawah. Yang katakan hikmah, yu'allimukumul kitab. Hikmah sunnah an-nabawiyah al-mutahharah. Sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi? Di luar daripada kitab suci. Penjelasan beliau, uraian beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau, dan apapun yang ada di beliau itu sunnah. Karena sunnah itu lebih luas daripada hadis Nabi. Sunnah itu adalah beliau sendiri. Setidak-tidaknya begitu. Jadi sunnah Nabi, beliau itu sendiri sunnah Nabi. Apapun yang disebahkan, apapun yang dihubungkan kepada Nabi, sunnah Nabi. Sunnah lebih umum daripada hadis. Kalau hadis terbatas 3. Qauluhu wa fi'luhu wa takriratuhu. Perkataan beliau, perbuatan beliau, dan persetujuan beliau. Sudah, itu hadis Nabi. Kalau sunnah lebih umum. Cara duduk, cara makan, cara berjalan, cara tidur, cara bergaul, apapun, itu sunnah umum. Ini sunnah itu tidak sempit luas. Kadang-kadang dikawankan berapa sempit. Kawan yang mana? Ya kawan-kawan kita lah. Kadang-kadang yang memang tidak ada hubungannya Nabi dibikin juga sunnah. Mall sunnah, mall sunnah. Bengkel sunnah, ada hubungannya sunnah. Ya, hati-hati juga kan. Nah, kembali lagi, yu'allimukum alkitab wal hikmah. 1, yatlu alaikum. 2, ayo yuzakkikum. 3, yu'allimukum. Alkitab, ini dia Alkitab, ini tafsirnya. Ini tafsir. Walaupun di zaman beliau belum di kitab belum dibukukan, belum berbentuk mushaf. Ini mushaf nih. Mushaf itu buku Al-Quran yang sudah dibukukan mushaf. Cuman ada pula ulama yang agak lebih ketat. Kalau ada terjemah, ada penjelasan, itu bukan mushaf, sudah bercampur. Yang mushaf itu murni Al-Quran. Itu sebagian ulama berpendapat. Yang mushaf itu murni firman Allah, tidak ada yang lain. Foto pun tak boleh. Foto pun tak boleh. Foto orang mati tak boleh. Bahwa Nabi Muhammad sendiri yang membawa Quran ini tak pakai foto. Dikatakan namanya tagiyah. Namanya? Kalian setek? Tagiyah. Malu dah foto-foto. Jadi Al-Quran yang sudah dibukukan di zaman beliau belum. Baru berbentuk catatan-catatan, tulisan-tulisan. Lalu dikumpulkan. Berbentuk mushaf. Murni isi Al-Quran. Bahkan terjemahan pun sudah, terjemah itu bukan Quran, terjemahan kata manusia. Pemahaman manusia, ilmu manusia. Begini artinya itu. Sehingga ada yang mengatakan ini kan terjemah, ada yang mengatakan ini bukan mushaf. Ada yang mengatakan seperti itu. Karena tidak murni lagi firman Allah. Walaupun terjemah, ada juga yang mengatakan ini juga mushaf. Nah, kita tinggalkan perdebatan itu. Yang jelas, beliau SAW mengajarkan kepada kamu Alkitab dan hikmah, sunnah. Sepeninggal beliau, tugas itu diemban oleh pewaris beliau yang bernama ulama. Al-ulama'u warathatul anbiya. Cuman kadang-kadang ulama itu diperkecil ulang. Diperkecil ulang itu maksudnya bukan diperketek. Anak-anak ketek lah ulamanya lah. Pandai tabligh, pandai mengaji, pandai mendoa, pandai jadi imam, itu lah kecil orang lah ulama. Itu masuklah majlis ulama sudah tu.
Namanya ulama, alim. Dia orang apa? Alim, ulama. Yang alim mengerti dia, berilmu dia. Yang cepet-cepet saya mengejar orang ulama. Barik kajinya tu. Kalau sapunya buya, ada siapa buya aku ulama, buya aku kan panggilan. Dawa buya aku orang alim lah buya dari tua. Itu dawa. Ustaz. Kadang-kadang manggil ustaz ku cayah dulu. Ustaz. Ni. Amba kawan. Ustaz di sini. Amba. Nah, balik kau kemana kerja. Jadi tugas beliau dalam mengajarkan orang banyak Alkitab dan Sunnah adalah diemban dilanjutkan oleh ulama. Sampainya kitab itu dan hadis Nabi kepada kita melalui ulama. Enggak sampai kita. Jadi membacakan ayat, mensucikan, mengajarkan kitab dan sunnah, dan keempat mengajarkan apa-apa yang belum kamu ketahui. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Itu mengajarkan kamu daripada urusan-urusan. Yu'allimukum min umurid dunya wad din. Dia juga mengajarkan kepada kamu segala macam urusan-urusan, persoalan-persoalan dunia dan agama. Dan banyak lagi yang kamu tidak tahu diajarkannya. Alkitab jelas, sunnah jelas. Tapi ada selain itu yang beliau ajarkan. Daripada perkara-perkara urusan-urusan agamamu dan duniamu. Bagi siapa yang ada membaca, mempelajari apa yang beliau tinggalkan itu. 4. Ya sampai enggak? 5 sampai. Ikon nikmat gadang, sama gadang nikmat. Cuman kejirang wak jo, kadang-kadang wak kau nak tahu di labunan kami. Halo, labu boleh tahu? Bahara sono? Nak tahu di labunan kami. Itu masalahnya. Awak masih terpesona, ternganga mendengarkan ajaran-ajaran karangan-karangan manusia. Nah, baru kita masuk ke ayat. Untuk itu fazkuruni. Kaji kita ikut sebenarnya cakap nak mengaji. Cuma menyampaikan kaji. Fazkuruni azkurkum 152. Fazkuruni azkurkum. Maka oleh sebab karena itu uzkuruni, berzikirlah kamu mengingatku. Ulama-ulama kita ada yang memahami berzikirlah atau ingatlah kamu kepadaku. Pertama, ada yang memahaminya dengan satu. Apa itu? Berzikirlah kamu mengingatku dengan jalan beribadah dan berbuat taat. Berzikirlah artinya ingatlah kamu dengan cara beribadahlah kamu dan taatlah kamu. Fazkuruni disiko diterjemahkan maka ingatlah kepadaku, artinya maka berzikirlah kamu mengingatku dengan melaksanakan ibadah dan berbuat ketaatan.
Maka siapapun yang beribadah, melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan, maka ketika itu dia berarti telah melaksanakan perintah uzkuruni. Kalau itu telah kamu lakukan, azkurkum, aku akan mengingat kamu dengan memberikan ganjaran pahala, balasan, dan ampunan dosa. Itu pertama mana. Berzikirlah kamu kepadaku, yakni beribadahlah, karena orang beribadah pasti mengingat Allah. Lakukanlah berbagai macam ketaatan-ketaatan yang diperintahkan sesuai dengan petunjuk-petunjuk dan pedoman-pedoman. Azkurkum, aku akan mengingat kamu, yaitu mengingat balasan. Aku ingat kamu dia memberikan balasan-balasan, pahala-pahala, ganjaran, fadilah, keistimewaan dan keutamaan, dan ampunan dosa. Ampunan dosa. Di sini ada namanya, istilahnya al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan bentuk jenis amalan yang kita kerjakan. Ingat Allah, Allah ingat kita. Ingat Allah dengan beribadah kepadanya, dengan taat kepadanya. Allah ingat kepada kita dengan memberikan pahala dan ampunan. Satu. Kemudian Imam Hasan Al-Basri yang terkenal, beliau memahami ayat ini. Ingatlah kamu kepadaku, fazguruni, dalam segala hal yang aku wajibkan atas kamu semua. Berarti apapun yang diwajibkan kepada kamu, kerjakanlah. Sebab jika kamu mengerjakan, berarti kamu mengingat perintahku. Jadi maknanya, apa-apa yang aku wajibkan kepada kamu semua, kerjakan. Dengan mengerjakan itu berarti kamu ingat perintahku dan ingat apa yang aku wajibkan. Kalau itu sudah kamu lakukan, aku akan mengingat kamu, azkurkum, aku akan mengingat kamu, yaitu aku akan mengingat kalian semua, aku semua, atas hal yang wajib aku berikan kepada kamu. Kau basuhkan kami lah, kau basuhkan kami supaya orang makan kami nak menangkuk. Apa bahasa Indonesia ya? Apa-apa saja yang diwajibkan Allah, laksanakanlah. Jadi ingat-ingatlah, perhatikanlah, jaga-jagalah, pelajari apa saja yang Allah wajibkan, kerjakan. Kalau kamu kerjakan itu, aku ingat kamu. Bagaimana? Aku akan mengingat apa saja yang wajib aku laksanakan untukmu. Apa yang wajib aku laksanakan, aku berikan kepada kalian. Bisa datang kok? Begini. Kok sesama kita kah? Kecek seorang laki-laki kepada bini, karajuan selah anan dan sudah tu beko lah berkarajuan beko kuah pitih dia kau baju gincu badak ayesado di tapi ko karajuan anan kewajiban dan lagi beko ikarajo kala kewajiban di sinan, hak di sinan lagi ya. Itu kan contoh. Nah, iya kena budu dulu, baru ia kena senai. Laksanakanlah ibadah itu dulu. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, kamu ingatlah aku dengan menjalankan segala apa yang aku wajibkan kepada kamu. Aku akan mengingat kamu dengan melaksanakan apa yang wajib
atas diriku untukmu. Bisa? Halo? Nggak halo, no, lebih bisa kok. Ada, gitu. Kemudian yang ketiga, zikir dalam arti kata zikir sebenarnya zikir. Zikir menyebut nama Allah, sifat-sifat Allah, melafazkannya dengan lidah. Seperti subhanallah atau alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata billah, masya Allah, astaghfirullah, insya Allah. Pokoknya zikir. Zikir pokoknya. Arti kata bahwa Allah menyebutkan ana ma'ahu idza dzakarani. Saya beserta hambaku jika dia mengingatku. Fa idza dzakarani, apabila hambaku itu mengingatku dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi. Aku ingat pula dia dalam diriku. Wa idza zakarani fi mala'in, apabila dia mengingatku di kumpulan yang lebih banyak, aku pun akan mengingatnya pada kumpulan yang lebih baik daripada apa yang mereka. Artinya apa? Apabila kita berzikir mengingat Allah, membaca lafaz-lafaz zikir, Allah juga akan menyebut-nyebut nama kita di tengah-tengah kumpulan para malaikat-malaikat yang mulia. Makin sering kita menyebut nama Allah, di sini sebut nama Allah, kita ajarkan, kita ramaikan menyebut nama Allah. Nama-namanya kah, sifat-sifatnya kah, atau apa saja yang berkaitan dengan Allah, maka Allah pun balasannya akan menyebut nama orang yang berzikir itu di tengah-tengah khalayak yang jauh lebih ramai, itu di alam sana, disebut-sebut, dibaca-baca, yang membuat malaikat menjadi cemburu. Maka makin sering kita berzikir, mudah-mudahan ingat kajian lampau, membaca tasbih, tahmid, la ilallah, arasy itu berdengung. Mesti ingat? Arasy itu berdengung. Dengungnya seperti dengung lebah, menyebut nama orang yang berzikir. Kalau dalam hadis ini, saya bersama hamba saya, selagi dia ingat kepada saya ingat kepadanya. Jika dia ingat aku dalam dirinya, aku ingat pula dia. Jika dia ingat kepadaku di tempat yang ramai, semakin sering dia membaca namaku, menyebut namaku dengan ikhlas, maka aku juga akan baca namanya, sebut namanya di tengah-tengah kumpulan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan dalam hadis dikatakan bahwa apabila Allah mencintai seseorang, Allah umumkan kecintaannya kepada malaikat. Dipanggil Jibril. Jibril, saya mencintai si fulan. Engkau cintai dia. Jibril taat. Lalu Jibril mengumumkan, Allah mencintai si fulan. Kalian cintai mereka. Itu kepada malaikat-malaikat semua. Lalu begitu pula kepada yang di bumi. Allah mencintai sebulan, penduduk langit mencintai sebulan, maka kalian juga mencintai sebulan. Itu balasannya. Karena Allah suka kepada orang yang berzikir, mendekat kepada dia. Itu antara lain makna daripada fazkuruni azkurkum.
Kalau kita himpun yang 3 itu saja sudah memadai, sudah mencukupi dari sekian banyak ungkapan para ulama tafsir. Intinya, selama kalian berzikir mengingatku, baik zikir dalam bentuk zikir khusus menyebut nama Allah, sifat-sifat Allah, ataupun zikir dalam arti kata mengingat semua perintah Allah, apa-apa saja yang Allah wajibkan, apa-apa saja yang Allah perintahkan kita kerjakan, ataupun dalam arti kata melakukan berbagai macam ibadah, berbagai macam ketaatan, semuanya mencakup. Kalau itu dikerjakan, azkurkum, aku mengingat kamu dengan pahala, dengan ampunan dosa, dengan curahan dengan curah rahmat, rezeki, keberkahan, dan seterusnya. Itu Allah ingat kita kalau kita ingat Dia. Jangankan Allah, kita baik satu gambaran. Inyak, nenek, kakek, ante, kalau ada kek, nyonya cok nyabui nama. Kau untuk sanu kah? Yang kaca-kaca lah kah? Kau rin siswan untuk nuah. Dah itu rin siswan. Tekan ada nyonya tarif. Isa diwo nyonya. Takana di no cucu nanti ko, anak nanti ko, selalu disediakan ko untuk sanu. Jangan gada-gada, jangan kaca-kaca, dah jalan ada kalian. Tu awak semua. Kita berzikir kepada Allah dalam artian yang tadi, Allah ingat kita. Diingat oleh Allah. Artinya apa? Apa ingat Allah? Allah menyediakan segala sesuatu. Bisa pahala, bisa ganjaran, bisa fadilah, bisa keutamaan, bisa surga, termasuk rahmatnya, ampunannya, berkahnya, rezekinya, nikmatnya, semuanya adalah cara Allah untuk mengingat hamba yang ingat kepadanya. Wazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kita ringkas, kurang lahazan. Washkuruni, dan bersyukurlah kamu kepadaku. Syukur itu bukan terima kasih. Itu bahasa kita. Syukur bukan terima kasih. Terima kasih itu bahasa kita. Apa yang dikatakan syukur, saya catat supaya jangan keselewo saya. Saya catat makna syukur. Bersyukurlah kamu kepadaku, dan jangan kamu kufur. Artinya apa? Kenalilah segala nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kamu. Ingatlah semuanya itu. Lalu pergunakan sebagaimana mestinya. Untuk apa nikmat itu diberikan kepada kamu? La takfur, jangan kamu ingkari, dan jangan kamu kufuri nikmatku itu. Kita ulang. Bersyukur itu adalah mengenali nikmat-nikmat Allah, kebaikan-kebaikan Allah. Mengenali nikmat-nikmat dan kebaikan Allah berupa karunia-Nya segala macam kita kenal, kita pelajari. Lalu kita pakai, kita pergunakan, kita manfaatkan sebagaimana mestinya. Untuk apa nikmat itu diberi? Ini hakikat syukur, menampakkan. Salah satu makna syakara itu menampakkan. Syakara menampakkan nikmat Allah itu. Dengan jalan dipakai, dimanfaatkan, dipergunakan sebagaimana mestinya. Ucapannya alhamdulillah,
Alhamdulillah itu ucapan syukur. Tapi bersyukur bukan hanya membaca alhamdulillah. Bersyukur berarti kita nikmat-nikmat Allah itu dan semua apa yang kita peroleh itu kita ingat ini nikmat Allah, anugerah Allah. Lalu ingatlah semuanya untuk apa yang dikasih sama kita. Pakai sesuai dengan untuk apa dikasih. Good. Saya pakai kacamata. Berarti saya mensyukuri nikmat kacamata, berterima kasih kepada orang yang telah memberikan. Jadi saya harus mengenal kacamata ini untuk apa. Untuk apa? Diberi orang kepada saya. Dipakai untuk membaca Quran, baca buku, dan seterusnya. Pakai. Setelah saya kenal ini adalah pemberian si A, si B, si C, lalu saya kenal untuk apa saya manfaatkan. Itu hakikat syukur. Kemudian bacalah alhamdulillah. Makasih bersawan. Alhamdulillah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Makasih. Tahaddus bin ni'mat. Berarti kita dituntut mengenali, mempelajari, mengetahui untuk apa sesuatu diberi kepada kita. Pakai. Itu makanya parak nak kaca-kaca orang ni tak bersyukur nikmat parak. Baik parak dalam artian hakiki ataupun maknawi, tak bersyukur. Halo? Jadi dituntut kepada kita anugerah, nikmat, pemberian karunia yang ada, yang kita dapat. Kita dituntut untuk apa ini semua? Kita kenali, lalu kita pakai, kita manfaatkan sesuai dengan untuk apa dikasih. Kita sudah sampai kepada hakikat syukur. Karena syakara itu maknanya menampakkan. Lalu menutup fungsinya, manfaatnya, gunanya, faedahnya, namanya kafara, kufur nikmat. Kufur nikmat menutup nikmat, mengingkari nikmat, menyatakan tidak ada, nyalai, tidak dipakai, tidak dipergunakan. Berarti orang kau tidak mensyukuri nikmat. Yang anduk-anduk namanya, tidak pakai-pakai, simpan-simpan, kufur nikmat. Kufur nikmat. Jadi nikmat Allah itu pakailah. Lalu yakini itu pemberian Allah. Kemudian kita puji Allah, kita sanjung Allah, sudah bersyukur. Makanya syukur itu bagi tiga orang: syukur hati, syukur lisan, syukur perbuatan. Wazkuruni adzkurkum washkuruli wala takfur. Demikian kira-kira. Semoga berfaedah dan manfaat. Tidak bisa kita sambung lagi karena waktu sudah habis. Mensyukuri nikmat waktu. Tepat waktu. Ada yang ragu? Tidak, diakhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.